Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Kaliulu Channel, terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang sudah menonton video ini dan sudah berbaik hati memberikan like dan subscribe pada channel kami. Dan kami doakan, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan keberkahan untuk Anda, diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam menjalankan aktivitas. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Masyhur di kalangan ulama ahli hikmah, tentang sepak terjang dan bujuk rayu setan, ketika seorang hamba sedang menghadapi sakaratul maut. Saat itulah, setan berdiri di sebelah kiri dan kanan orang yang sedang sakaratul maut, dengan tujuan untuk merusak akidah dan keimanan si hamba tersebut, agar menjadi murtad dan dapat mengajaknya bersama-sama menjadi penghuni neraka. Setan itu menyerupai ayah dan ibu orang itu yang sudah meninggal. Layaknya seorang ayah kepada anak yang sangat dicintainya, setan yang di sebelah kanan berkata, "Wahai anakku, dari dulu ayah sangat sayang kepadamu, ayah sangat cinta kepadamu, namun ayah meninggal dalam keadaan memeluk Nasrani. Maka ikutilah aku." Lalu setan di sebelah kiri yang tampil dalam wujud ibunya juga berkata serupa. "Wahai anakku, perut ibu dulu sebagai tempatmu, air susu ibu sebagai minumanmu. Namun ibu meninggal dalam keadaan memeluk Yahudi. Maka ikutilah aku." Riwayat ini disebutkan oleh Abu Hasan Al-Qassi Al-Makki. Riwayat semakna juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kasfu Ulumil Akhirah. Dan dalam riwayat lain dikatakan, bahwa iblis akan mendatangi orang yang sedang sakaratul maut, dengan menyerupai orang yang sangat dicintainya, sambil membawa air minum, dan menawarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut itu. Kenapa iblis menawarkan minum? Karena orang yang sedang sakaratul maut akan merasakan dahaga yang sangat luar biasa. Pada saat itulah iblis tampil menawarkan minum, namun dengan satu syarat, orang itu harus mau mengikuti perintahnya, yaitu mengucapkan kalimat, La ilaha. Yang artinya, tidak ada Tuhan. Bila orang yang sedang sakaratul maut itu, mau mengikuti perintah iblis, maka celakalah orang itu. Dia telah berbuat kekufuran yang sangat besar terhadap Allah, karena tidak mengakui adanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, sahabat Umar bin Khattab senantiasa berpesan, ajarilah orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut di antara kalian, dengan kalimat, La ilaha illallah. Sebab pada saat itu, mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Di sisi lain, sakaratul maut merupakan akhir pertarungan antara iblis dengan manusia, yang berupaya agar orang itu celaka dan mengakhiri hayatnya tanpa kalimat tauhid. Sebab Nabi Muhammad mengabarkan, dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, Man kana akhiru kalamihi, la ilaha illallah, daholal jannah. Yang artinya, barang siapa yang di akhir ucapannya, ketika sakaratul maut, adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Oleh karenanya, tentu saja iblis sangat membenci hal itu, sehingga dia berusaha keras agar setiap orang, matinya tidak membawa iman dan dalam keadaan kufur, alias tidak mengakui adanya Allah. Karena itu, sebagai upaya untuk menghindarkan tipu daya iblis, yang senantiasa ingin mencelakakan orang yang sedang sakaratul maut, maka sebaiknya kita membimbingnya dengan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu, La ilaha illallah. Namun ada kalanya, kalimat La ilaha illallah, yang kita ucapkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, mendapat penolakan darinya. Untuk hal ini, sebaiknya kita tidak berburuk sangka terlebih dahulu. Sebab penolakan itu, bisa saja karena bersamaan dengan upaya orang tersebut, untuk menjauhkan tipu daya setan yang ada di hadapannya. Mengenai kejadian seperti itu, pernah dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang dikisahkan oleh putranya, yaitu Abdullah bin Ahmad. Pada saat menjelang wafatnya Imam Ahmad, putra beliau, Abdullah bin Ahmad berada di sampingnya,
Saat itu sang imam tampak berkeringat, dan disangka sudah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi ia kemudian kembali tersadar, dan berucap, "Tidak, menjauhlah, tidak, menjauhlah." Ia mengatakan itu hingga berkali-kali. Lalu Abdullah bin Ahmad bertanya, "Wahai ayah, apa maksud ayah dan apa yang ayah inginkan dari ucapan ayah itu?" Sambil terbata-bata, Imam Ahmad menceritakan, "Tadi, setan berdiri di sampingku, dan dia berkata kepadaku, 'Wahai Ahmad, aku kehilanganmu, aku tak sanggup menyesatkanmu.' Maka saat itu aku menjawab, 'Tidak, menjauhlah, menjauhlah, kau iblis laknatullah.'" Demikian yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal saat menjelang wafatnya. Begitu juga ketika Imam Abu Ja'far menjelang wafat, orang-orang yang saat itu menghadirinya berkata, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Namun sang imam malah menjawab, "Tidak, tidak, aku tidak mau." Tatkala tersadar, mereka menanyakan mengenai ucapan sang imam tadi, dan beliau pun menjelaskan, "Tadi, aku didatangi iblis di sebelah kanan dan kiriku. Salah satunya berkata, 'Meninggallah engkau dalam keadaan memeluk agama Yahudi.' Yang lainnya juga berkata, 'Meninggallah dalam keadaan memeluk agama Nasrani.' Tentu saja perkataan iblis itu dusta. Dia mengatakan itu, tujuannya adalah untuk merusak iman dan akidahku. Dan kalau aku mengikutinya, maka celakalah aku, sehingga aku menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Maka dari itu, tadi aku mengatakan, tidak, tidak. Jadi ucapanku itu, bukan menolak kalimat la ilaha illallah yang kalian ajarkan kepadaku, tapi bersamaan dengan itu, aku sedang menolak ajakan iblis yang menggodaku." Sahabat muslim yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, bahwa mampu atau tidaknya, sulit atau mudahnya seseorang mengucap kalimat la ilaha illallah pada saat sakaratul maut, tergantung bagaimana amalnya serta tergantung rahmatnya Allah. Bila Allah menghendaki akhir hidup seorang hamba dalam keadaan baik, maka Allah akan menurunkan rahmatnya melalui malaikat Jibril. Dengan turunnya malaikat Jibril, wajah si hamba akan diusap, dan segala was-was serta kegelisahan yang meliputinya akan hilang, sehingga dia mampu mengucap kalimat tauhid, dan mempertahankan keimanannya sampai akhir hayatnya. Dan di saat yang bersamaan itu juga, dua iblis yang mendatanginya, dan berusaha menggodanya akan terusir. Menurut Imam Ghazali, salah satu upaya agar turunnya malaikat Jibril di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, yaitu dengan cara mewudukan orang tersebut. Keterangan ini sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni dalam kitab Syarah Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dari penjelasan dan kisah-kisah tersebut, dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, pada saat sakaratul maut merupakan pertarungan berat antara seorang hamba dengan iblis yang menggodanya. Bahkan, selamat atau tidaknya seorang hamba di akhirat, dapat dicirikan dari kemampuannya menghadapi godaan tersebut. Yang kedua, salah satu upaya agar Allah menurunkan rahmatnya pada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, yaitu dengan mewudukan orang tersebut. Seperti pendapat Imam Ghazali, bahwa malaikat Jibril senantiasa hadir di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, yang dalam keadaan suci atau berwudu. Yang ketiga, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, hendaknya didampingi dan dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara membisikkan pada telinganya. Sahabat Muslim Dakwah Kaliulu Channel, semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah, sehingga iman kita tetap kokoh, terbawa sampai akhir hayat, dan selamat dari jerat godaan iblis saat sakaratul maut, sehingga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih dan semoga bermanfaat.